Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdurrahman, Stanbook A42181023. Di sini saya akan mempresentasikan materi saya yang berjudul Membangun Industri Olahraga melalui Penerapan Model Industri Olahraga. Baiklah. Di sini ada 3 rumusan masalah. Yang pertama, apa pengertian industri? Yang kedua, apa konsep industri olahraga? Yang ketiga, apa saja strategi pengembangan industri olahraga? Yang pertama, apa pengertian industri olahraga? Pengertian industri olahraga. Menurut Badan Pusat Statistik, industri adalah sebuah kesatuan unit usaha yang menjalankan kegiatan ekonomi dengan tujuan untuk menghasilkan barang atau jasa yang berdomisili pada sebuah tempat atau lokasi tertentu dan memiliki catatan administrasi tersendiri. Adapun pengertian industri menurut beberapa para ahli juga berbeda-beda. Definisi industri sesuai pendapatannya pembudi. Industri adalah sekelompok perusahaan yang bisa menghasilkan sebuah produk yang dapat saling menggantikan antara yang satu dengan yang lainnya. Yang kedua, konsep industri olahraga. Konsep industri olahraga sering kenaikan pendapatan per kapita masyarakat. Dunia olahraga nasional diyakini bisa tumbuh menjadi sebuah industri besar yang menguntungkan. Di dunia belahan barat, dunia olahraga telah menjelma menjadi industri yang sangat mengkilap. Dunia olahraga kini menjadi salah satu permata yang sangat menyilaukan mata. Event-event olahraga yang rutin digelar melibatkan sirkulasi uang yang begitu besar dan menghasilkan keuntungan yang tak sedikit. Produk-produk olahraganya pun laris sehingga industri yang memproduksi produk-produk olahraga pun berkembang. Di Indonesia, bisnis olahraga juga makin menjadi salah satu peluang bisnis yang prospektif. Makin banyak event olahraga nasional dan internasional digelar di Indonesia, maka akan semakin banyak pula peluang untuk lebih maju. Beberapa produk olahraga yang diproduksi di Indonesia seperti bola dan sepatu olahraga dan bisa diekspor dan disukai masyarakat internasional. Selanjutnya, beberapa kategori yang menjadi fokus pengembangan industri olahraga antara lain: yang pertama, produk, pakaian, dan alat-alat olahraga. Pengembangan produk kreatif, pakaian olahraga, dan berbagai peralatan olahraga pendidikan, olahraga rekreasi, dan olahraga prestasi yang berstandar nasional dan internasional. Yang kedua, event-event kejuaraan olahraga. Mengembangkan berbagai event kejuaraan olahraga pada kategori Olympic Games, berbagai kejuaraan kompetisi dan festival olahraga rekreasi termasuk olahraga masyarakat dan olahraga tradisional, olahraga ekstrim, termasuk adventure sport yang diintegrasikan dengan gelar kesenian kebudayaan tradisional, kesenian kontemporer, potensi sumber daya alam, dan promosi pariwisata. Selanjutnya, permasalahan industri olahraga, pengembangan konsultasi olahraga, penumbuhan klub-klub olahraga, penumbuhan media informasi dan komunikasi olahraga, memacu kegiatan promosi dan pemasaran industri olahraga di dalam dan di luar negeri. Peningkatan kapasitas kemampuan pelaku industri olahraga ditegaskan oleh Sudrajat Rashid dan Perspektif Ekonomi. Pengembangan industri olahraga diarahkan untuk mempercepat penanggulangan pengangguran, membuka peluang kesempatan kerja dan usaha bagi usaha muda di pedesaan dan perkotaan. Baiklah, poin yang ketiga yaitu strategi pengembangan industri olahraga. Strategi pengembangan industri olahraga terbagi menjadi 6 poin. Yang pertama, pengembangan budaya olahraga. Yang kedua, persaingan olahraga regional dan internasional. Yang ketiga, manajemen olahraga nasional. Yang keempat, sarana dan prasarana olahraga serta penerapan riset dan iptek. Yang kelima, sinkronisasi program antara pemerintah, masyarakat, dan swasta. Yang keenam, peran perbankan dalam pengembangan industri olahraga. Baiklah, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Oke, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Harpanila Rekeng, Stambuk AM 42118020, kelas A, Prodi Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi. Oke, baiklah, di sini saya akan membawakan materi tentang membangun industri olahraga melalui penerapan model industri olahraga. Oke, kita masuk ke pengertiannya ya. Industri olahraga itu merupakan salah satu aspek yang sangat penting dalam perkembangan ekonomi dalam suatu negara. Seperti negara industri yang maju dan modern seperti di Amerika, Inggris, Jerman, Prancis, dan India, Korea, dan Cina. Baiklah, adapun konsep industri olahraga. Dunia olahraga telah menjelma menjadi industri yang sangat mengkilap. Dunia olahraga kini menjadi salah satu permata yang sangat menyilaukan mata. Event-event olahraga rutin digelar melibatkan sirkulasi uang yang begitu besar dan menghasilkan keuntungan yang tidak sedikit. Produk olahraganya pun laris sehingga industri yang memproduksi produk olahraga pun berkembang. Seperti bisnis yang ada di Indonesia. Makin banyak event-event olahraga nasional dan internasional digelar di Indonesia, maka akan semakin banyak pula peluang yang lebih maju. Adapun salah satu contoh produk-produk yang berada di Indonesia, ya seperti itu produk kayak pakaian olahraga atau alat olahraga yang biasa disebut ini dalam olahraga itu ya sarana prasarana. Ada dua tahap kesiapan penerapan industri. Yang pertama, kesiapan komunitas, pengembangan dan pengguna industri olahraga. Kesiapan sistem pendidikan untuk membimbing bibit-bibit kepakaran dan penguasaan industri olahraga. Yang kedua, kesiapan kultural masyarakat umum untuk menerima perubahan dan konsekuensi dan pilihan. Oke, baiklah, itulah materi yang saya bawakan pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulkifli dari kelas A. Pada kesempatan hari ini saya akan mempresentasikan makalah dari kelompok 1 yang berjudul Membangun Industri Olahraga Melalui Penerapan Model Industri Olahraga. Baiklah, yang pertama, pendahuluan. Industri olahraga merupakan salah satu aspek yang sangat penting dalam perkembangan ekonomi suatu negara di berbagai negara industri maju dan modern. Seperti contohnya di Amerika, Inggris, Jerman, Prancis, Italia, Korea, dan Cina. Industri olahraga dari negara yang saya sebut tadi itu sudah berkembang. Lanjut, olahraga telah menjadi industri unggulan sebagai pemasok devisa modern berskala global dalam membangun karakter bangsa. Olahraga sudah menjadi identitas industri yang memiliki nilai tambah yang signifikan. Di Indonesia, perkembangan industri olahraga masih memerlukan peran serta dari masyarakat dalam mewujudkan olahraga yang
berprestasi dengan dukungan industri olahraga dalam negara. Kita akan masuk di bagian pembahasan. Itu dari tahun ke tahun perkembangan industri terjadi perubahan. Saat ini perubahan industri sudah masuk pada tahap yang keempat atau yang dikenal dengan sebutan 4.0. Revolusi industri 4.0 berpengaruh terhadap perkembangan industri di dunia, khususnya di industri olahraga revolusi. Industri 4.0 tidak hanya mengubah industri, namun juga pekerjaan, cara berkomunikasi, berbelanja, bertransaksi, dan gaya hidup. Sebelum membahas lebih luas tentang perubahan industri di bidang olahraga, perlu dipahami terlebih dahulu tentang apa yang dimaksud dengan industri, jenis industri, dan mekanisme industri olahraga. Makna dan pengertian industri yang didapatkan dari berbagai sumber sangatlah luas. Artinya, misalnya dalam Undang-Undang 05 tahun 1984 tentang perindustrian, industri adalah kegiatan ekonomi yang mengelola bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi, dan atau barang jadi menjadi barang dengan nilai yang lebih tinggi. Untuk penggunaannya termaksud kegiatan rancang bangunan dan perakayaan industri. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, industri adalah kegiatan memproses atau mengelola barang dengan menggunakan sarana dan peralatan. Konsep industri olahraga. Seiring kenaikan pendapatan per kapita masyarakat, dunia olahraga nasional diyakini bisa tumbuh menjadi sebuah industri besar yang menguntungkan di dunia. Kita lanjut. Konsep industri olahraga. Seiring kenaikan pendapatan per kapita masyarakat, dunia olahraga nasional diyakini bisa tumbuh menjadi sebuah industri besar yang menguntungkan di dunia sebelah barat. Dunia olahraga telah menjelma menjadi industri yang sangat mengkilap. Dunia olahraga kini menjadi salah satu permata yang sangat menyilaukan mata. Efek olahraga yang rutin digelar melibatkan sirkulasi uang yang begitu besar dan menghasilkan keuntungan yang tak sedikit. Strategi pengembangan industri olahraga. Di dalam pembangunan industri olahraga di Indonesia perlu kiranya prioritasasi program. Beberapa hal tersebut diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, pembangunan budaya olahraga. Budaya olahraga merupakan landasan nasional. Budaya olahraga merupakan sikap dan kebiasaan masyarakat untuk senang berolahraga dan menjadikan olahraga sebagai gaya hidup sehat. Pengembangan budaya olahraga ini dapat dimulai dari lingkup individu dan keluarga dengan cara memberikan apresiasi terhadap makna dari manfaat olahraga bagi peningkatan kesehatan dan kualitas hidup.
kita masuk bagian kesimpulan. Kesimpulan dari jadi kesimpulan kali ini yaitu konsep revolusi industri 4.0 dikenalkan pertama kali oleh Profesor Klaus Schwab, itu ekonomi asal Jerman, yang menulis buku dengan judul Tech for Industry Revolusi, atau konsep itu telah mengubah hidup dari kerja manusia nomor 2018. Dunia olahraga kini menjadi salah satu permata yang sangat menyilaukan mata event-event olahraga yang rutin digelar. Melibatkan sirkulasi uang yang begitu besar dan menghasilkan keuntungan yang tak sedikit. Produk-produk olahraganya pun laris, sehingga industri yang memproduksi produk-produk olahraga pun berkembang. Itulah tadi hasil presentasi saya dari kelompok 1. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Yang pertama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, yang telah memberikan nikmat dan karunia-Nya kita masih bisa diberikan kesehatan. Tak lupa pula kita berselawat kepada Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terhormat Bapak Hendra Iskandar, SPD MPD, sebagai dosen pengampu mata kuliah industri olahraga. Perkenalkan, nama saya Septian Hakagusu, Stambuk A421 18015. Kali ini saya akan membawakan materi tentang membangun industri olahraga melalui penerapan model industri olahraga. Langsung saja kita ke pembahasan yang pertama, pengertian industri. Industri adalah sekelompok perusahaan yang menghasilkan produk yang bisa menggantikan satu sama yang lain. Dapat diartikan menurut Teguh S. Pamudi, industri terdiri dari perusahaan yang memiliki keterkaitan sehingga terjadi proses substitusi. Garis besarnya industri ini sekelompok perusahaan yang menghasilkan produk. Kalau di industri olahraga kan kita mengenai industri olahraga ya, sekelompok perusahaan. Contohnya itu perusahaan yang membuat bola futsal, itu sangat berperan penting sebagai industri olahraga ini. Itu sebagai contoh kecilnya saja. Lanjut ke pembahasan kedua, konsep industri olahraga. Dunia olahraga kini menjadi salah satu permata yang sangat menyilaukan mata ya. Event-event olahraga rutin digelar melibatkan sirkulasi uang yang begitu besar dan menghasilkan keuntungan yang banyak. Jadi kita ketahui juga industri olahraga ini adalah kegiatan bisnis bidang olahraga dalam bentuk produk atau jasa. Ada yang berbentuk prasarana dan sarana, produksi, diperjualbelikan atau disewakan. Contohnya itu
Contohnya kayak lapangan futsal Pipit itu kan disewakan untuk orang yang mau berolahraga. Di situ peluangnya kita sebagai anak olahraga mengindustrikan kita punya keahlian ya, sebagai ilmu ini yang di kampus kita dapat. Itu salah satu contohnya. Kita bikin penyewaan lapangan futsal. Di situ kita dapat mendapatkan keuntungan yang banyak. Kalau diperjualbelikan sebagai contohnya, kita membuka toko sport, kita jual belikan alat-alat olahraga, sepatu, bola basket. Jadi kita mendapatkan keuntungan yang banyak juga. Sebagai contoh kecilnya itu. Lanjut ke poin yang selanjutnya, strategi pengembangan. Strategi pengembangan industri olahraga. Ada poin-poinnya. Yang poin pertama, pengembangan budaya olahraga. Yang kedua, persaingan olahraga regional dan internasional, manajemen olahraga nasional, sarana prasarana, peran perbankan dalam olahraga. Ini kayaknya ini seperti sponsor begitu, seperti kayak baju sepak bola itu PSM ada sponsornya Bank Sulsel sebagai sponsor untuk timnya itu, supaya timnya kelola keuangannya timnya. Jadi begitu. Jadi sekian materi dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ari Warisman, Stanbook A42118014, Prodi PJKR, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Tadulako. Ya, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi yang berjudul Membangun Industri Olahraga melalui penerapan model industri olahraga. Terbagi menjadi 3. Yang pertama, pengertian industri. Konsep revolusi industri 4.0 dikenalkan pertama kali oleh Profesor Klaus Schwab, ekonom asal Jerman, yang menulis buku dengan judul The Fourth Industrial Revolution. Konsep itu telah mengubah hidup dan kerja manusia. Konsep revolusi industri 4.0 dikenalkan pertama kali oleh Profesor Klaus Schwab, ekonom asal Jerman, yang menulis buku dengan judul The Fourth Industrial Revolution. Konsep itu telah mengubah hidup dan kerja manusia. Bisa saya tambahkan sedikit, pengertian industri adalah sebuah kesatuan unit usaha yang menjelaskan kegiatan ekonomi dengan tujuan untuk menghasilkan barang atau jasa yang berdomisis pada sebuah tempat atau lokasi tertentu dan memiliki catatan administrasi sendiri. Yang kedua itu konsep industri olahraga. Dunia olahraga kini menjadi salah satu permata yang sangat menyilaukan mata. Event-event olahraga yang rutin digelar melibatkan sirkulasi keuntungan yang tak sedikit. Bisa saya tambahkan, seringkali kenaikan pendekatan perpikat masyarakat dunia olahraga nasional dinyatakan bisa
tumbuh menjadi sebuah industri besar yang menguntungkan di dunia belahan barat. Dunia olahraga telah menjelma menjadi industri yang sangat mengkilat. Yang ketiga itu strategi pengembangan industri olahraga. Yang pertama itu pengembangan budaya olahraga, persaingan olahraga regional dan internasional. Yang ketiga manajemen olahraga nasional, sarana prasarana serta penerapan riset dan iptek. Yang kelima itu peran terbang dalam olahraga. Ya, itulah pemaparan dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifal, Stanbook A421 18013. Sebelum saya menjelaskan materi, pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat dan hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang sederhana ini. Nah, langsung saja saya akan menjelaskan materi tentang membangun industri olahraga melalui penerapan model industri olahraga. Di sini terbagi menjadi 3. Yang pertama, yaitu pengertian industri olahraga. Yaitu dari tahun ke tahun perkembangan industri terjadi perubahan. Saat ini perubahan industri sudah masuk pada tahap yang keempat atau yang dikenal dengan sebutan 4.0. Konsep revolusi industri 4.0 dikenalkan pertama kali oleh Profesor Klaus Schwab, ekonom asal Jerman, yang menulis buku dengan judul The Fourth Industrial Revolution. Konsep itu telah mengubah hidup dan kerja manusia. (Nor 2018). Perubahan revolusi industri yang pertama terjadi ketika ditemukannya mesin uap, sehingga terjadi perubahan tenaga manusia dan hewan digantikan dengan mesin uap. Selama 2 abad setelah revolusi industri, pada tahun pertama terjadi peningkatan rata-rata pendapatan per kapita negara-negara di dunia menjadi 6 kali lipat. Perubahan pada tahap kedua ditandai dengan kemunculan pembangkit tenaga listrik dan motor pembakaran dalam combustion chamber. Penemuan ini memicu kemunculan pesawat telepon, mobil, pesawat terbang yang mengubah wajah dunia (Hasing 2016). Perubahan pada tahap ketiga dimulai dengan penggunaan elektronik dan teknologi informasi untuk otomatisasi produksi. Sistem otomatisasi berbasis komputer membuat mesin industri tidak lagi dikendalikan oleh manusia, sehingga dampaknya biaya produksi menjadi lebih murah. Perubahan pada tahap keempat sekarang ini, atau yang disebut zaman revolusi industri 4.0, yang ditandai dengan sistem kibervital, sehingga industri mulai menyentuh dunia virtual dan data. Semua sudah ada di mana-mana, yang dikenal dengan istilah Internet of Things atau LOT. Revolusi industri 4.0 berpengaruh terhadap perkembangan industri di dunia, khususnya industri olahraga.
Revolusi industri olahraga tidak hanya mengubah industri, namun juga pekerjaan secara berkomunikasi, berbelanja, bertransaksi, dan gaya hidup. Ya, yang kedua yaitu tentang konsep industri olahraga. Seiring kenaikan pendapatan per kapita masyarakat, dunia olahraga nasional diyakini bisa tumbuh menjadi sebuah industri besar yang menguntungkan di dunia belahan barat. Dunia olahraga telah menjelma menjadi industri yang sangat mengkilap. Dunia olahraga kini menjadi salah satu permata yang sangat menyilaukan mata. Event-event olahraga yang rutin digelar melibatkan sirkulasi uang yang begitu besar dan menghasilkan keuntungan yang tak sedikit. Produk-produk olahraganya pun laris sehingga industri yang memproduksi produk-produk olahraga pun berkembang. Di Indonesia, bisnis olahraga juga makin menjadi salah satu peluang bisnis yang prospektif. Makin banyak event olahraga nasional dan internasional digelar di Indonesia, maka akan semakin banyak pula peluang untuk lebih maju. Beberapa produk-produk olahraga yang diproduksi di Indonesia seperti bola dan sepatu olahraga juga bisa diekspor dan disukai masyarakat internasional. Mungkin sedikit itu penjelasan dari konsep industri olahraga. Kita pindah di bagian 3 yaitu strategi pengembangan industri olahraga. Di dalam pembangunan industri olahraga di Indonesia perlu kiranya reorientasi program. Beberapa hal tersebut diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, pengembangan budaya olahraga. Budaya olahraga merupakan landasan nasional. Budaya olahraga merupakan sikap dan kebiasaan masyarakat untuk senang berolahraga dan menjadikan olahraga sebagai gaya hidup sehat. Pengembangan budaya olahraga ini dapat dimulai dari lingkup individu dan keluarga dengan cara memberikan apresiasi terhadap makna dan manfaat olahraga bagi peningkatan kesehatan dan kualitas hidup. Yang kedua yaitu persaingan olahraga regional dan internasional. Prestasi olahraga nasional terus merosot di tingkat regional dan internasional. Kondisi ini disebabkan lemahnya daya saing olahraga nasional dibandingkan dengan negara-negara lain. Kebangkitan kekuatan baru dalam olahraga baik di tingkat ASEAN, Asia maupun dunia sangat berpengaruh terhadap posisi kekuatan olahraga Indonesia. Pengembangan olahraga di Thailand, Malaysia, Cina, dan beberapa negara pecahan Uni Soviet merupakan kekuatan-kekuatan yang mempengaruhi keputusan pembina olahraga pada umumnya di Indonesia. Yang ketiga, manajemen olahraga nasional. Pendekatan integratif dalam penetapan kebijakan yang memungkinkan pembinaan dan pengembangan olahraga nasional secara humanis, terpadu dan jangka panjang yang didukung dengan sistem pendanaan dengan prinsip kecukupan dan keberlanjutan merupakan hal yang sangat penting dalam mendukung keberhasilan penggunaan olahraga. Yang keempat yaitu sarana prasarana olahraga serta penerapan riset dan iptek. Penerapan iptek dalam pembinaan olahraga baik untuk meningkatkan mutu proses belajar mengajar maupun pelatihan merupakan sebuah keniscayaan. Mutu proses menjamin tercapainya hasil belajar
dan prestasi olahraga yang ditargetkan, sulit dibayangkan pencapaian hasil belajar atau prestasi tinggi tanpa pemanfaatan iptek. Terjadinya dukungan iptek termasuk sarana laboratorium, pengajaran dan pelatihan olahraga sangat diperlukan dalam upaya peningkatan prestasi. Sebagai contoh, keberhasilan prestasi olahraga dengan lain seperti Australia dan Cina diantaranya karena persoalan ini. Yang kelima yaitu sinkronisasi program antara pemerintah, masyarakat, dan swasta. Kebijakan-kebijakan olahraga yang diambil oleh pemerintah sangat diperlukan dan masih dominan untuk kelancaran proses di lapangan, seperti subsidi pembiayaan olahraga pihak masyarakat dan swasta sebagai pelaksanaan di lapangan akan berlindungan di balik kebijakan yang diperlukan dan masih dominan untuk kelancaran proses di lapangan, seperti subsidi pembiayaan olahraga pihak masyarakat dan swasta sebagai pelaksanaan di lapangan akan berlindung di balik kebijakan yang diputuskan pemerintah, sehingga dalam pelaksanaan pihak masyarakat atau swasta dapat bekerja tenang dan aman. Pihak ketiga, pasar atau market, berkewajiban untuk memasyarakatkan atau mempopulerkan olahraga di masyarakat agar sektor olahraga tidak hanya sebagai sektor non-profit tetapi juga profit dan dapat dijual ke masyarakat. Yang keenam yaitu peran perbankan dalam pengembangan industri olahraga. Dalam hal pembinaan, perbankan sebenarnya turut dapat berperan. Beberapa di antaranya memiliki klub olahraga sendiri, contohnya Bank BNI dan Bank Sumsel di cabang bola voli, serta aktif mengikuti kompetisi dan merekrut atlet-atlet berbakat. Sangat diharapkan perbankan tidak hanya berperan sebagai sponsor event atau suatu klub yang biasanya dimaksudkan juga sebagai upaya promosi, tetapi bisa masuk lagi lebih dalam. 3 tahap kesiapan penerapan industri olahraga atau adopsi dari Motshar Bukhari 2004. Di sini ada 3. Yang pertama, kesiapan komunitas, pengembangan dan pengguna industri olahraga. Yang kedua, kesiapan sistem pendidikan untuk membimbing bibit-bibit kepakaran dan penguasaan industri olahraga. Yang ketiga, kesiapan kultural masyarakat umum untuk menerima perubahan dan konsekuensi dari pilihan dan pemanfaatan industri olahraga. Ya, mungkin itu saja materi yang bisa saya jelaskan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya iri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sunardi Saharin, stambuk A42118021. Ya, di sini saya akan menjelaskan materi tentang membangun industri olahraga melalui penerapan model industri olahraga. Ya, seperti kita ketahui, industri olahraga adalah merupakan salah satu aspek yang sangat penting dalam perkembangan ekonomi suatu negara. Melalui industri olahraga, maka fasilitas-fasilitas dan event-event olahraga akan meningkat sehingga kualitas atlet juga terasa. Yang kedua yaitu konsep industri olahraga. Seiring kenaikan pendapatan per kapita masyarakat, dunia olahraga nasional diyakini bisa tumbuh menjadi sebuah industri besar yang menguntungkan. Strategi pengembangan industri olahraga. Di dalam pembangunan industri olahraga di Indonesia perlu kiranya reorientasi program. Beberapa hal tersebut diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, pembangunan budaya olahraga. Pembangunan budaya olahraga merupakan landasan nasional. Budaya olahraga merupakan sikap dan kebiasaan masyarakat untuk senang berolahraga dan menjadikan olahraga sebagai gaya hidup sehat. Pengembangan budaya olahraga ini dapat dimulai dari lingkup individu dan keluarga dengan cara memberikan apresiasi terhadap makna dan manfaat olahraga bagi peningkatan kesehatan dan kualitas hidup. Yang kedua yaitu persaingan olahraga regional dan internasional. Prestasi olahraga nasional terus merosot di tingkat regional dan internasional. Kondisi ini disebabkan lemahnya daya saing olahraga nasional dibandingkan dengan negara-negara lain. Kebangkitan kekuatan baru dalam olahraga baik tingkat ASEAN dan Asia maupun dunia sangat berpengaruh terhadap posisi kekuatan olahraga Indonesia. Perkembangan olahraga di Thailand, Malaysia, Cina, dan beberapa negara pecahan Uni Soviet merupakan kekuatan-kekuatan yang mempengaruhi keputusan pembinaan olahraga pada umumnya di Indonesia. Yang ketiga yaitu manajemen olahraga nasional. Pendekatan integratif dalam penetapan kebijakan yang memungkinkan pembinaan dan pengembangan olahraga nasional secara harmonis, terpadu, dan jangka panjang yang digunakan dengan sistem pendanaan dengan prinsip kecukupan dan keberkelanjutan merupakan hal yang sangat penting dalam mendukung keberhasilan pembangunan olahraga. Yang keempat yaitu sarana prasarana olahraga serta penerapan riset dan iptek. Dalam pembinaan olahraga baik untuk meningkatkan mutu proses belajar mengajar maupun pelatihan merupakan sebuah keniscayaan. Mutu proses menjamin tercapainya hasil belajar dan prestasi olahraga yang ditargetkan. Sulit dibayangkan pencapaian hasil belajar atau prestasi tinggi tanpa pemanfaatan iptek. Tersedianya dukungan iptek termasuk sarana laboratorium, pengajaran, dan pelatihan olahraga sangat diperlukan dalam upaya peningkatan prestasi. Sebagai contoh, keberhasilan prestasi olahraga negara lain seperti Australia dan Cina diantaranya karena persoalan ini. Yang kelima yaitu sinkronisasi program antara
pemerintah, masyarakat, dan swasta. Kebijakan-kebijakan olahraga yang diambil oleh pemerintah sangat diperlukan dan masih dominan untuk kelancaran proses di lapangan, seperti subsidi dominan untuk kelancaran proses lapangan. Pihak masyarakat dan swasta sebagai pelaksanaan di lapangan akan berlindung di balik kebijakan yang diputuskan pemerintah, sehingga dalam pelaksanaannya pihak masyarakat atau swasta dapat bekerja tenang dan aman. Yang keenam atau yang terakhir yaitu peran perbankan dalam pengembangan industri olahraga. Dalam hal pembinaan, perbankan sebenarnya turut dapat berperan. Beberapa di antaranya memiliki klub olahraga sendiri, contohnya Bank BNI dan Bank Sumsel di cabang bola voli, serta aktif mengikuti kompetisi dan merekrut atlet-atlet berbakat. Sangat diharapkan perbankan tidak hanya berperan sebagai sponsor event atau suatu klub yang biasanya dimaksud juga sebagai upaya promosi, tetapi bisa masuk lagi lebih dalam. Mungkin itu saja yang materi yang saya paparkan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Salam olahraga, jaya. Perkenalkan, nama saya Alexandrio Milini Doki, Stanbook A42118025. Baiklah, langsung saja saya akan menjelaskan materi dari PPT saya, yaitu membangun industri olahraga melalui penerapan model industri olahraga, yang disusun oleh saya sendiri, Alexandrio Milini Doki. Baiklah, langsung saja. Pembahasan pertama, pengertian industri. Konsep revolusi industri 4.0 dikenalkan pertama kali oleh Profesor Klaus Schwab, ekonom asal Jerman yang menulis buku tentang judul The Fourth Industrial Revolution. Konsep itu telah mengubah hidup dan kerja manusia, dalam kurung Notes 2018. Konsep revolusi industri 4.0 dikenalkan pertama kali oleh Profesor Klaus Schwab, ekonom asal Jerman yang menulis buku dengan judul The Fourth Industrial Revolution. Konsep itu telah mengubah hidup dan kerja manusia. Selanjutnya, B. Konsep industri olahraga. Dunia olahraga kini menjadi salah satu permata yang sangat menyilaukan mata. Event-event olahraga yang rutin digelar melibatkan sirkulasi uang yang begitu besar dan menghasilkan keuntungan yang tak sedikit. Ya, dari konsep industri olahraga ini kita bisa pahami bahwa industri olahraga itu menjadi salah satu daya tarik dari para pelaku-pelaku usaha atau biasa dikenal dengan investor. Dalam hal ini industri olahraga itu sangat menguntungkan, baik dalam segi usaha maupun dari segi ekonomi. Selanjutnya, strategi pengembangan industri olahraga. Ada beberapa poin yang terdapat di sini, yaitu ada 5 poin. Yang pertama, pengembangan budaya olahraga. Yang kedua, persaingan olahraga regional dan internasional. Ketiga, manajemen olahraga nasional. Keempat, sarana dan prasarana serta penerapan riset dan iptek. Yang kelima, peran perbankan dalam olahraga. Mungkin bisa saya berikan penjelasan sedikit. Poin pertama, pengembangan budaya olahraga. Jadi olahraga yang kita ketahui itu sekarang itu mungkin harus dikembangkan supaya bisa menjadi daya tarik tersendiri dari suatu daerah maupun ke tingkat nasional. Yang kedua, persaingan olahraga regional dan internasional. Persaingan olahraga regional dan internasional maupun dalam tingkat nasional, mungkin persaingan beberapa
daerah bagi para atletnya. Kalau internasional itu seperti sepak bola, World Cup, atau beberapa liga yang mungkin liga internasional, manajemen olahraga nasional.